mengatakan Rasulullah itu jelek. Julukan Al-Amin itu keluar dari musuh-musuh beliau. Beliau mendapat juluk Antal Amin di dalam qasidah Rabbi khalaqtaha min nur. Antal Amin dari siapa? Orang-orang yang selalu mencaci mengatakan Antal Amin. Bahkan manusia di Mekah saat itu menitipkan hartanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka memusuhinya. Tidak mungkin orang memusuhi orang dia menitipkan harta kepada musuhnya. Itu menunjukkan bagaimana tingginya akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah ini yang perlu kita tiru. Terutama yang ada di Madura dan sekitarnya, Bangkalan dan sekitarnya. Antum semua mempunyai guru-guru yang luar biasa. Saya mendengar nama Madura atau lagi Bangkalan, saya selalu ingat Syekhana Muhammad Khalil. Ini luar biasa. Setiap individu kita harus membawa nama-nama ulama-ulama ini. Di mana tempat kita harus tunjukkan bahwa saya bukan sembarangan orang. Saya membawa nama yang besar. Nama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama siapa? Orang yang cinta Rasulullah. Orang yang benar-benar dicintai Rasulullah. Cinta Rasul dan dicintai Rasulullah. Syekhana Muhammad Khalil. Subhanallah, dan para masyayikh yang lain yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Ini nikmat. Sampai dikatakan kalau manusia ini ingin selamat di dunia ini, tidak ada jalan lain kecuali mahabbah kepada Nabi Muhammad. Mesti nikmat. Mahabbah sama Rasul, adibu, didiklah anak cucu kita dengan kecintaan kepada Rasulullah. Banyak pondok-pondok pesantren, banyak masyarakat saat ini mereka mengenalkan orang selain Rasulullah. Banyak pemuda-pemudi kita lebih kenal dari pemain-pemain sepak bola daripada Nabi Muhammad. Banyak pemuda-pemudi kita lebih mengenal artis-artis daripada Nabi Muhammad. Pemain sepak bola lahir di mana, besar di mana, orang tuanya siapa kenal. Tetapi Nabi Muhammad lahir kapan tidak ada yang tahu. Padahal dia mengaku umat Nabi Muhammad. Bagaimana akan dicintai Allah kalau di dalam hatinya atau di dalam rumah tangganya tidak kenal manusia yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad. Dan bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad? Cintailah yang kedua. Cintailah Ahlul Bait atau pewaris Rasulullah, ulama. Di saat ini saya titip, kalau di sini Masya Allah saya yakin bagus. Tetapi di pondok-pondok pesantren yang lain, kadang mereka lupa menceritakan para ulama. Mereka cuma membaca kitab-kitab hukum ini halal, haram dan sebagainya. Mereka mengajarkan tafsir A, B, C, D. Tetapi mereka lupa mengenalkan siapa usus pondok, siapa yang Masya Allah para tokoh-tokoh minal muslimin. Kenalkan para masyayikh kita, guru-guru kita, wali songo. Itu jarang dikenalkan di madrasah-madrasah. Apalagi di sekolah negeri. Madrasah sendiri pun jarang mengenalkan, membacakan manaqib para masyayikh orang-orang besar. Saya mohon setiap guru, setiap mengajar apapun pelajaran Anda, selipkan sedikit cerita para masyayikh kita. Bagaimana Syekhana Muhammad Khalil, bagaimana misalnya Syekhana Sirat, bagaimana Syekhana misalnya Sahal, bagaimana disebut, diceritakan supaya anak-anak itu nanti mengenang mereka. Saya waktu kecil sama ayah saya dari SD, saya disuruh menghafalkan datuk saya sampai 13. Siapa namamu wahai walad? Syekh bin Min bin Abdul Qadir bin Min bin Abdul Rahman bin Min, terus sampai 13. Bin Muhammad bin Hussein bin Abu Bakar bin Umar bin Segaf. Kalau tidak hafal saya dipenjalin sama ayah saya. Cuma lama. Saya waktu itu mengatakan, wahai ayah, apa pentingnya nama ini? Kenapa saya harus menghafalkan nama itu seperti saya menghafal Al-Quran? Subhanallah. Apa kata ayah? Wahai anakku, kalau engkau tidak mengenal nama datukmu, siapa yang akan mengenalkan datukmu nanti setelah peninggalku? Subhanallah, ternyata benar. Di situ diceritakan datuk kamu Al-Habib Abdurrahman ini orang yang hafal Al-Quran, meninggal dalam membaca Al-Quran. Al-Habib ini, Al-Habib itu disebutkan. Ternyata saat ini sedikit orang tua yang menceritakan datuk-datuknya kepada anak-anak. Bainal maghrib wal isya, orang tua yang satu kemana, yang satu kemana, anak di depan TV.
Bahkan orang tua kadang di depan TV, anak masih lari di kemana-kemana. Mungkin dengan main HP dan sebagainya. Padahal waktu itu waktu yang terbaik buat kita sama anak cucu kita. Duduk hizib, baca Al-Quran, baca wirid, baca macam-macam. Di situ pula selipi cerita para aulia. Insya Allah nanti anak itu ada kecintaan. Kalau tidak diceritakan tidak mungkin cinta. Coba kita lihat sekarang, maaf bukan saya menghinakan. Orang yang akan memberi tiket untuk sepak bola. Antri berhari-hari. 100.000, 150 bahkan 1 juta. Bukan itu salah, tidak masalah. Kita ikut gembira. Karena tim nasional kita harus menang. Insya Allah besok final, kita doakan sama-sama menang insya Allah. Cuman maksud saya nek solawatan itu gratis, kok ya sulit yang datang, tidak bayar. Padahal di situ yang dikirim oleh Allah terus nafahat wal jawaiz wa ataya tamunnu biha ala man tasha. Dikasih semua nafahat ini, semua pemberian-pemberian masing-masing mendapatkan yang harganya tidak bisa dijangkau dengan manusia. Tetapi mereka sulit untuk mendatangi. Tapi kalau mendatangi tempat maksiat dangdut, ya wanita-wanita sekarang ini Masya Allah, kalau saya lihat sekarang ini di Madura ini, ya bukan pengaruh sebetulnya, apapun bentuk pengaruh, silahkan, yang penting kita tidak berubah. Satu, setan kotak, yaitu TV. Yang kedua, jembatan Suramadu. Ini dengan digampangkannya sama Allah, justru banyak wanita-wanita yang tambah tidak berpakaian. Pakaiannya cuma separuh-separuh. Jadi kalau memberi ditanya, apakah kamu tidak punya duit untuk memberi pakaian sampai menutup tubuh kamu? Mereka menjawab, saya punya tapi saya senang begini. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kenikmatan di dunia ini sementara qalil. Kalau Anda tidak percaya, orang di dunia ini sebentar. Nanti di akhirat itu abadil abad, selama-lamanya. Ini di neraka ya lama, selama-lamanya, di surga selama-lamanya. Saya waktu sakit gigi, saya antri di tempat dokter gigi. Di tempat dokter gigi yang di situ sudah ada dokternya, saya dapat nomor 5. Gigi saya cepot-cepot ini. Saya bilang tolong cepet, tolong cepet. Ini badan saya antri mau masuk ke dokter dan akan dikasih obat dan insya Allah sembuh. Itu saya sudah tidak sabar. Nah kita nanti antri kemana? Di akhirat. Bayangkan kalau kita nanti antrinya itu masuk neraka itu bagaimana? Yang selama-lamanya sakit. Tidak ada yang menyembuhkan. Makanya sebelum nanti antri ke akhirat di neraka sana, kita siap di sini. Mudah-mudahan kita tidak masuk neraka. Sakit seperti apapun di sini silakan. Apapun ujian yang kita hadapi silakan. Sebentar, nikmat itu sebentar. Sewaktu kita muda itu masih kelihatan nikmat. Coba kita lihat. Orang itu kalau sudah mulai 40 tahun ke atas hilang nikmat itu sudah. Qalil. Paling cuma 15 tahun, 20 tahun kita kelihatan gagah-gagahnya kita. Tapi setelah itu mau berdiri boyok sakit. Mau tidur sudah tidak bisa kencing terus sudah. Sudah ada nikmatnya sudah kurang. Di hidup di dunia pun kita sudah kurang nikmatnya. Bagaimana nanti? Kalau kita ini tidak mempersiap untuk akhirat. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Ini yang penting. Kata para ulama kita, kenapa kita itu masih mencari dunia sedangkan kita sudah di dalam dunia? Kita sudah di dalam dunia, kita masih mencari dunia. Dunia mazra'atul akhirah. Berarti wahai kaum muslimin, apapun yang Anda lakukan di dunia ini, baik petani, baik pedagang, baik pejabat, baik guru, baik murid, semua jadikan sebagai mazra'ah untuk akhirat. Bukan tidak boleh bekerja, tapi mazra'ah akhirat, jujur. Jadi guru, ikhlas lillahi ta'ala, mazra'ah akhirat, ini semua mazra'ah. Lah namanya nanam, kata Habib Abdullah bin Alwi Haddad, hati manusia ini itu bagikan tanaman, jadi pasir ini, terbuka begini. Kalau dia ini, kadang hati itu diperumpamakan bagaikan hujan. Di sebelah sana tadi hujan keras, di sini hujannya sedikit. Tapi kalau malam ini di sini hujannya keras. Hujan apa? Rahmat. Di sana enggak. Ada hati-hati yang bisa menerima hujan ini.
Yaitu seperti hati-hati kalian yang duduk bersolawat dengan gembira. Ini hati yang menerima rahmat, yang nantinya hati itu akan tumbuh. Tumbuh apa? Cinta Allah, cinta Rasul, karena ditetesi air hujan. Hujan apa? Hujan solawat, hujan zikir, hujan Masya Allah. Dan ada hati itu bagaikan pasir, ya, bagaikan tanah-tanah yang luar biasa, yang bisa meresap air, yang mana air hujan itu kalau turun dia meresap, dan tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan. Bibit-bibit tersebut menjadi tumbuhan-tumbuhan yang subur karena dia bisa meresap. Mudah-mudahan hati kita seperti itu. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau hati kita ini bagaikan batu. Setiap kena hujan dia kalis, dia akan lari, dia tidak akan dapat meresap. Dikarenakan apa? Dia berupa batu. Seperti orang-orang banyak yang menghadiri pengajian, banyak menghadiri solawat, banyak menghadiri zikir, tapi keluar dari zikir dan solawat dia tetap maksiatnya. Ini batu. Dia mendengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak masuk dan tidak diamalkan. Mudah-mudahan kita semua selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebenarnya ingin sampai pagi di malam ini. Cuman Masya Allah, supaya apa namanya, rindu kita ini bisa tambah nikmat untuk ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang lain. Ya, kalau kita habiskan di malam hari ini, kerinduan itu akan habis juga. Tapi kalau kita bagi untuk kerinduan di tempat yang datang, makanya apa? Orang itu kalau sudah mulai timbul rasa bosan, harus pisah sedikit. Supaya apa? Nanti timbul kerinduan. Seperti saya mulai rotok bosan sama istri saya pergi ke Madura 2 hari. Nanti sampai ke rumah selalu kelihatan istri saya yang baru. Begitu. Jadi ini maksudnya, tapi perginya pun pergi ibadah. Perginya bukan pergi maksiat. Kalau pergi maksiat tetap naudzubillah min dzalik, tidak akan merasakan nikmat. Tidak ada kenikmatan di dalam kemaksiatan. Kalau ada itu bohong, bukan nikmat, palsu. Kenikmatan itu adalah pada zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Yang bikin senang hati hanya zikir. Selain zikir tidak ada yang bikin senang hati. Walaupun kelihatannya senang, tapi senang tipuan. Senang abadi adalah senang selalu berzikrullah wa zikru Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup, sudah jam 11 tepat. Saya mohon maaf, besok malam saya masih ada acara di Sidoarjo. Ya, insyaallah. Ya. Kurang nanti dilanjutkan bulan-bulan berikutnya. Saya sudah ada keniatan untuk di Madura ini dalam 1 tahun mungkin 2 kali. Insya Allah, ya, 1 tahun 2 kali.